Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Kenapa? Karena anak itu harusnya bermain, belajar, bukan saling membenci, apalagi sampai pukul-pukulan. Itu esensinya. Kenapa kita mau hadir di sini? Langsung saja, saya akan masuk ke poin di mana akhirnya permasalahan ini seperti disampaikan oleh keluarga bukannya tambah terang, padahal kan kalau kita berbicara proses hukum ya, penyelidikan adalah untuk membuat suatu terang adanya suatu dugaan peristiwa pidana atau tidak, dan kasus ini masih penyelidikan. Bukannya malah terang, tapi jadi abu-abu atau mau menjadi ke arah gelap. Karena apa? Ya, karena ada seseorang yang melakukan press release mewakili institusi kepolisian bernama Komisaris Besar Asep Darmawan yang menyimpulkan, ya, dalam hasil visum tersebut, saya kutip ini ya dari media nih, haluanriau.co. Kami tetap akan mengalami unsur kekerasan yang terjadi. Namun perlu ditegaskan bahwa penyebab medis kematian korban adalah pecahnya usus buntu yang telah terinfeksi lama dan tidak ditangani. Tegas Kombes Asep. Ini yang menjadi kesimpang siuran. Padahal menurut data forensik, bekas-bekas luka itu ada di bagian perut, di bagian paha, di bagian belakang, di bagian kepala. Hal tersebut berkesesuaian dengan yang disampaikan oleh ayah korban, oleh saksi anak, oleh teman-teman korban yang ada di sekolah. Kalau kita berbicara pidana itu perkesesuaian alat bukti. Baru setelah ada persesuaian alat bukti, ada yang namanya kausalitas, sebab akibat. Orang sehat jadi tidak sehat, kemudian meninggal. Kenapa penyebabnya? Apakah ada kekerasan? Ada. Oke. Kalau ada kekerasan, lalu setelah 12 hari kemudian meninggal, apakah kekerasan ini bisa dipisahkan dengan penyebab kematian? Saya tegaskan di sini, hanya orang bodoh yang menyimpulkan seperti itu. Siapapun dia ya, saya nggak peduli. Lalu yang kedua, di sini dikatakan bahwa di dalam press release adalah pecahnya usus buntu yang terinfeksi lama. Ini kalau kita berbicara diksi ini multitafsir. Lama itu berapa lama? 1 tahunkah? 2 tahunkah? 3 tahunkah? 1 bulankah? Karena sebelum kejadian tanggal 14 Mei, sebelum kejadian tanggal 14, yang akhirnya anak korban ini meninggal di tanggal 26, anak ini sehat-sehat saja. Jadi kalau kita berbicara lama dan tidak ditangani, ini lama ini berapa lama? Apakah sebelum pemukulan? Apakah sebelum pengeroyokan? Atau setelah pengeroyokan? Lalu yang kedua, diksi yang digunakan juga ini akhirnya membuat penafsiran yang akhirnya mengorbankan keluarga dari anak korban. Kenapa saya bilang demikian? Indonesia ini memahami usus buntu itu sebagai penyakit. Padahal kalau kita berbicara usus buntu itu organ. Kalau pecah, apakah itu karena penyakit atau karena tanda-tanda kekerasan? Sehingga terjadilah tadi yang disampaikan, ya. Pecahnya usus buntu akibat terinfeksi. Nah, infeksi usus buntunya ini kenapa? Karena penyakit kah? Karena bakteri kah? Atau karena dihajar? Atau karena dikeroyok? Jadi kurang bijak rasanya ya, di tengah suasana duka keluarga korban, lalu seseorang membuat press release mewakili institusi kepolisian dengan kata-kata yang ambigu seperti ini. Karena setelah press release ini ada beberapa media yang saya lihat, bahkan kompas.com ya, itu mengatakan bahwa anak ini meninggal karena penyakit usus buntu. Walaupun saya lihat ada lagi yang lain yang memang bisa menafsirkan secara positif seperti detik.com. Nah, tapi yang lebih bahaya lagi rekan-rekan, ini ada seseorang yang namanya Ahmad Arifin Pasaribu
Beliau mengakui bahwa dia mewakili Komnas Waspan di dalam pemberitaan yang diterbitkan oleh Haluan Riau. Dia mengatakan itu periksa itu bapaknya korban karena diduga ya menyebarkan berita bohong. Bayangin ini orang ngerti gak sih sebenarnya? Ini gak cocok dia ini jadi pejabat ini, orang-orang seperti kalau dia pejabat ya. Saya memahami apa yang disebut sama si Kombes Asep ini, tapi tidak semua orang paham dengan kata-kata seperti itu. Nah, salah satu contohnya ini, si Ahmad Arifin Pasaribu ini, karena press release kepolisian, dia meminta kepolisian untuk menyelidiki atau memeriksa ayah korban, karena menurut dia sudah terbukti meninggalnya atau tidak ada pengeroyokan yang dilakukan oleh anak-anak ini, meninggalnya karena penyakit usus buntu. Gila ini. Oleh karena itu, saya meminta mewakili tim ya, dan juga keluarga, ini Polda Riau harus menanggapi ini, harus membuat terang. Gak bisa Pak Kapolda, ini ada anak meninggal Pak. Gak boleh jajaran Bapak semena-mena seperti itu membuat press release. Tolong dibuat dengan jelas, ini bukan penyakit Pak. Pecahnya itu karena apa? Ada di situ satu rangkaian terjadi. Sebelum tanggal 14 anak ini sehat-sehat saja. Jadi tidak bisa dipisah. Dan masalah sistem peradilan pidana anak Pak, semua juga tahu Pak, ya. Kita juga bukan orang jahat yang ingin menghukum anak, enggak. Ada asasnya di sini, kepentingan terbaik bagi anak. Bisa dilakukan diversi apabila tidak ada korban dan di bawah 7 tahun. Tapi ini ada korban. Dan betul tadi yang disampaikan bahwa tidak serta-merta anak ini dikembalikan kepada wali. Bisa juga dikirim ke LPKS untuk dibina, untuk dididik dengan jangka waktu paling lama 6 bulan. Ada alternatif di situ, ada kewenangan hakim untuk menetapkan. Walaupun memang beberapa pihak diberikan delegasi untuk memutuskan. Tapi di tengah kesedihan keluarga begini, jangan terlalu cepat memberikan suatu kesimpulan yang prematur. Intinya kita negara Indonesia, kita warga negara Indonesia, kita taat hukum. Dan itu pun yang kami sampaikan kepada klien kami, Bapak Jimson Butar-Butar. Tapi jangan seakan-akan sudah mendahului semua proses ini masih penyelidikan. Karena kalau kita berbicara kejadian, anak-anak yang masih di 12 tahun umur ini, tahu dari mana dia? Ya, dugaan-dugaan yang disampaikan Pak Jimson Butar-Butar bahwa ada indikasi terkait hal-hal yang sifatnya suku ras dan agama. Apakah ada pengaruh dari guru? Apakah ada pengaruh dari orang tua? Atau apakah ada pengaruh dari lingkungan sosial? Ini kan yang mesti dicari permasalahan supaya ke depan jangan sampai terjadi lagi. Itu yang paling baik. Bukan kita mau menurut rapat, udahlah ikhlasin aja. Gak akan pernah beres urusan negara kita ini kalau orang-orang hanya berpikir seperti itu. Jadi ke depan harapan dari kami kepada Bapak Kapolda Riau, segera evaluasi Pak pekerjaan jajaran Bapak dan perjelas sejelas-jelasnya ya terkait hal-hal yang terjadi dan hasil forensik atau otopsi terhadap anak korban. Demikian dari saya.